Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. 97.8 FM MC Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Salam dari Bang HS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur EMC, sedulur budaya EMC, dan juga pastinya bagi seluruh rakyat Indonesia yang mendengarkan dan juga menonton konten ini, yaitu Belajar Gejala Penyakit ya, bersama Bapak Hasan Sabila di 97.8 FM EMC Yogyakarta. Dan semuanya yang ada di kawasan Jogja, Kulon Progo, Sleman, Bantul, Purworejo, Temanggung, Kebumen, atau mungkin juga Klaten, Solo. Wah, banyak sekali lah ya. Mudah-mudahan panjenengan sedaya juga bisa menyimak. Kali ini kita akan ngobrolin soal gejala-gejala penyakit ya, bareng Bapak Hasan Sabila. Faris Saga akan memandu acara ini daripada memandu karaoke. Iya, oke, selamat malam Bang HS. Assalamualaikum. Selamat malam juga Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Iya, semakin hari semakin hijau seperti herbal. Ya, berarti kembali ke muda dong. Wah iya dong, hijau muda, daun muda. Daun muda. Daun muda. Kalau daun muda itu berarti kalau di usia sekitar 18 tahun. Oke, nah kira-kira kalau daun muda sama daun tua selisihnya berapa tahun? Kalau daun tua itu di atas 30 tahun. Nah, Di kalau atas daun layu beda lagi. Daun layu itu di atas 50 tahun. Daun layu. Kalau daun kering gimana Bang? Ambruk lah dia sudah. Musim gugur. Musim gugur. Betul. Iya. Oke, dan senang sekali pokoknya kalau mamanya di Bang HS, ngobrol sama Bang HS nih. Selalu berkelakar, selalu ada, ilmunya juga ada, banyak sekali ya. Dan malam hari ini kita akan membicarakan ya tentang berbagai macam gejala penyakit. Nah, ini apa aja sih Bang yang bisa atau berpotensi Betul. ya untuk pengapuran pada tulang belakang. Baik. Jadi gejala sebenarnya gejala pengapuran tulang belakang itu Ibu bisa dipahami Bu ya, atau Ibu bisa mencatat juga, mengerti tentang apa sih gejala apa yang, tanda-tanda apa yang bisa menyebabkan atau akan terjadinya seseorang itu terkena pengapuran tulang belakang. Yang pertama itu nyeri pada punggung. Itu yang pertama Bu ya. Yang kedua bagi pria, lemah syahwat. Wah, ini. Nah, lemah syahwat ini banyak orang terjadi. Bang, saya lemah syahwat. Iya. Jadi saya kasihan istri saya katanya. Iya. Bapak diabetes tidak? Biasanya Biasanya diabetes kan? Iya. Tidak. Bapak punya kolesterol tinggi? Tidak. Tidak. Semua penyakit saya bagus. Iya. Kemudian saya melihat pada gangguan tulang belakangnya. Pak, pada bagian tulang belakang ini terjadi, tapi bukan kapur ini saraf kejepit. Ini Bapak dulu pernah jatuh, ini ada pergeseran pada tulang. Betul. Saraf kejepit atau pengapuran tulang belakang bisa membuat seorang pria itu kehilangan kejantanan. Kemudian yang ketiga, kesemutan. Ciri-cirinya Bu ya, gejala yang dapat kita tangkap, kesemutan pada tangan, kaki seperti tertusuk jarum. Waduh, oke. Ya, tangan dan kaki. Ini berarti punggung utuh. Punggung bagian atas berarti dari leher sampai ke tulang ekor. Iya. Itu tulang punggung Bu ya, atau tulang belakang. Karena tertutupnya kapur pada bagian atas atau disebut dengan tulang servikal, maka dia akan memunculkan gejalanya pada tangan, gringgingan kesemutan atau neuropati. Pada bagian bawah ya, di atas tulang ekor yang disebut dengan tulang lumbal, di situ terjadi kapur dan kapur itu menekan saraf, maka efeknya yang dapat kita rasakan adalah pada bagian kaki
menjadi kesemutan geringgingan. Ya. Jadi kalau tangan dan kaki berarti pengapuran itu tumbuh sepanjang tulang belakang. Oke, tangan Paham dan Bu kaki. ya? Ya. Ini kadang seorang dokter menyebutnya adalah gejala stroke. Ya. Bapak masih bisa berjalan, ibu masih bisa mengangkat tangan, ya. Tapi gejala stroke, kalau Bang AS menyebutnya ini adalah pengapuran tulang belakang. Oke. Beda pendapat dong Bu, Hmm. ya. Boleh dong beda pendapat. Mana yang benar itu nanti. Yang benar akan membawa keberhasilan dia sembuh. Itu ciri-ciri kebenaran Bu. Ciri-ciri kebenaran, tepat dia berpikir, tepat dia memberikan resep, orang itu menjadi sembuh. Paham Bu ya? Nah, kemudian yang keempat, yaitu sering terjadi kram otot atau kejang. Ini Bisa temennya- pada kaki, bisa pada kaki. perut. Oke, Bisa pada- iya. Dia bisa kadang perutnya keras, kram Oke, gitu. oke. Kadang pada kaki. Kemudian kelima terjadinya mati rasa pada tubuh. Mati rasa. Artinya mati rasa ini dicubit pun tidak terasa Bu. Misalnya mati rasanya pada tangan, ibu cubit pada bagian tangan tidak terasa. Iya. Pada bagian kaki ibu cubit tidak terasa. Itu namanya mati rasa. Selanjutnya kita akan mengenal lagi gejala yang berikutnya Bu. Pengapuran tulang belakang itu akibat dari kesulitan menahan buang air kecil. Saya sering mendapatkan pasien ketika dipanggil, bapak itu belum datang. Pak, tadi nomornya sudah dipanggil. Oh iya, saya kamar mandi. Saya 1 jam kamar mandi 1 jam. Nah ini. Oke. Jadi sangat gampang kita untuk mengetahui. Iya. Nah jadi untuk mengetahui itu nanti kita menghubungkan. Jadi cara pengobatannya begini Bapak dan Ibu ya. Si bapak tadi katakanlah dia bukan penderita diabetes. Ya. Kemudian tapi dia sering pipis, sering ke belakang. Kemudian kita tanya, unsur apa yang bisa membuat kapur di dalam darah? Kita urutkan. Bapak pernah kolesterolnya tinggi atau trigliserid? Apakah Bapak pernah asam uratnya tinggi? Apakah Bapak pernah cek darah kalsiumnya berlebih di dalam darah? Kita cek semua. Asupan-asupan yang bisa membuat kapur. Kalau memang itu ada, itu lebih gampang. Maka janganlah kita memvonis ini gangguan ginjal. Tidak, Bapak Ibu, belum tentu orang sering pipis itu gangguan ginjal. Nah, Ada ini yang sering oh ini ginjal ini yang bermasalah, ini otot ginjalnya dioperasi. ya Allah. Malah tidak bisa pipis sama sekali. Ya Allah, ini salah penanganan ini ya. Salah, ya. Iya. Jadi analisa, kalau saya analisa yang teringan dulu, oh mungkin ini. Saraf psikiatrik itu bisa membuat orang menjadi pipis tidak terkontrol. Nah, ini Bang, mungkin itu tadi ya Bang ya, antara diabetes, ginjal dan pengapuran ini sama-sama nyun sewu tidak bisa mengontrol. Nah, Ya. Nah, kenapa diabetes bisa terjadi pipis tidak terkontrol? Paham nggak nih Bang? kalau Karena gula itu bisa membentuk kapur, itu jawabannya. oh gitu. Jadi kembali lagi pada pengapuran. Maka asupan apa yang bisa membentuk kapur termasuk gula pasir. Gula pasir. Iya. Oke. Maka kalau penderita gula sangat pasti dia akan terbentuk kapur pada tulang punggungnya. Maka dia pipis terus. Saya menanganinya biasanya bukan pada ginjalnya, tapi bagaimana saya memperbaiki pengaruh atau endapan kapur pada tulang belakangnya. Itu kelihatan kok. Ya, contohnya Bu ya. Saya mengobati orang yang sering ke belakang, sering pipis, ya.
saya membedakan apakah ini pengapuran tulang belakang dan gangguan dari ginjal. Ya. Dari mana saya melihatnya? Ketika dia jalan akan menghadap saya konsultasi sebelum duduk itu kelihatan sekali. Begitu dia berdiri kelihatan juga. Oke. Oh, ini gangguan tulang belakang bukan ginjal. Oke. Itu nampak, Bu. Iya. Ya, nampak sekali. Gimana, Jadi kalau gangguan kapur tulang belakang ini kakinya jalannya berat. Seperti robot. Iya. Seperti robot. Kemudian ketika dia ingin menghentakkan pantatnya di kursi, Iya. ya, menaruh pantatnya, dia pelan-pelan. Karena takut sakit posisinya juga. harus tegak. pada badannya. Oke. Begitu berdiri, dia harus cari pegangan yang kuat, yaitu meja di depannya. Dia harus berpegang pada mejanya. Iya. Tapi kalau ginjal tidak. Kalau ginjal sakit di pinggang, tapi kalau berdiri biasa. Wah. Gitu. Oke, sakit di Berjalan biasa, tidak pincang, tidak berat. Itu beda. Disitulah Ibu kita ingin mengetahui. Nah, orang seperti itu jalannya berat dan duduknya terlalu berhati-hati karena sakit, jangan divonis ginjal. Berbeda. Ini makanya kita berubah ke acara Bella ini untungnya agar mereka tuh bisa tahu. Iya. Oh, berarti gejala ini bukan ginjalnya ginjal gitu. Nah, ini nih. Jadi kadang-kadang ada yang belum bisa mengidentifikasi gitu ya. Karena mungkin sama-sama tidak bisa mengkontrol buang air besar atau sama-sama sakit pinggang, Ya, tapi betul. ada perbedaan ternyata ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, yaitu gejala yang bisa kita ambil, yang bisa kita lihat, yaitu penebalan kapur pada saraf. Nah, kalau terjadi penebalan kapur pada saraf, jadi ini bukan pada tulang, Bu, tapi pada saraf. Pada saraf. Ya. Kalau terjadi penebalan pada saraf, itu lumpuh seumur-umur. Karena tidak ada sinyal. Oke. Ibu punya HP. Ya. Sinyal tidak ada. Berarti HP ibu mati total, tidak bisa berkomunikasi. Ya. Ya, tidak ada sinyal, Bu. Gimana ibu akan mengetahui kondisi anak ibu yang di sana, yang di sini? Terus yang kedelapan yaitu tulang punggung untuk duduk terasa nyeri tulang punggung, ya. Jadi ketika ibu duduk, ibu selalu berubah-ubah posisi, berubah kiri, berubah kanan, nyeri sekali. Tidak kuat untuk duduk. Untuk tidur begitu juga. Orang yang sakit seperti itu pasti dia sudah memperbanyak air putih. Iya. Iya kan? Karena pada umumnya sakit pinggang itu banyaknya ya air putih. Kalau saya tidak, sakit pinggang ada apa di tulang punggung. Itu baru kamu punya ini ternyata, baru kita buatkan resepnya. Oke. Dan resep itu mudah kok, kita rebus saja bisa, dia bisa sembuh. Oke. Jadi kita tidak perlu repot sebenarnya. Iya. Dan resep Bang AS ini resepnya sembuh permanen, bukan berarti dia sembuh untuk sementara. Terus nanti seminggu sakit lagi, 2 minggu sakit lagi, tidak. Baik. Itulah maka banyak teman-teman Bang AS, sahabat-sahabat Bang AS, mungkin sahabat TikTok juga ya, yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, bahkan mereka yang ada di Brunei, mereka yang sudah berhasil dengan saraf kejepitnya, ada gangguan pada tulang punggungnya. Saya ucapkan selamat ya. Bang AS bangga dengan ini. Karena resep Bang AS ternyata bisa banyak menyelamatkan bangsa. Alhamdulillah ya. Mungkin ada yang lagi di dalam kolam. Bila ingin melihat ikan. Oke. Nah, kemudian kita lanjut Ibu. Gejala pengapuran tulang itu seperti kehilangan stamina tubuh. Memang iya. Jadi kalau tulang belakang itu kan dia memproduksi sel darah merah, sel darah putih gitu kan. Itu kan untuk stamina, untuk imun. Ya. Rendahnya produksi sel darah merah dan sel darah putih, imun kita jadi ngedrop. Maka ini bisa disebut autoimun. Nah, itu dari tulang belakang loh. Bisa terjadi autoimun. Nah, kalau seperti ini, apakah kita akan disebut ini gangguan jantung? Tidak, jauh banget. Jantung dengan tulang punggung itu teorinya jauh banget. Jauh. Ya,
Jadi kalau kita ingin mendekat pada teori, Mm-mm. dari dia punya riwayat apa itu yang kita telusuri. Oke. Jadi cara mengobati begitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Kehilangan stamina tubuh itu apa-apa lemes, nggak semangat, duduk mudah capek. Ya itulah Bu. Ya. Berarti ada gangguan pada tulang punggung Ibu. Kurang stamina. Ya. Terus yang ke-10, Tidak dia kuat. tidak kuat untuk jalan lama gitu ya. Jalan misalnya jalannya itu dapat 50 meter. Dia sudah ngos-ngosan capek. Nah, Lanjut Bu ya. Ada berapa tadi pandangan ini sekarang masuk yang ke-11 Bu. ya. Jari tangan sudah mulai terasa kaku Bu. Jadi sudah mulai kaku. Berarti persendian ini sudah mulai diganggu Bu. Jari tangan kaku. Ya. Tulang belikat ini juga kaku. Sehingga Ibu akan menggelung rambut aja, mengikat Ya, rambut. kayak Ini sakit sakit, ya? sakit Oke. sekali. Ini kapur Bu. Ya, jadi jari-jari ada Pak, jari saya ini kok tidak bisa ditekuk. Ini berarti sudah kapur Bu. Jenisnya ini pengapuran. Nah, ini vonis Bu ya. Kalau ada gejala itu berarti Ibu anggaplah diri Ibu itu terjadi pengapuran. Tinggal Ibu belikan obatnya. Selesai Bu. Penghancur kapur. Ya. Terus yang ke-12 yaitu suhu badan selalu dingin. Jadi suhu badan itu kan, kenapa suhu badan selalu dingin kan imun tadi rendah. Itu suhu badan dingin Bu. Suhu badan dingin ini bisa nanti kalau kita kembangkan lagi suhu badan dingin ini jadi keroan 2 hari sekali. Jadi mudah masuk angin. Oke. Gitu. Ternyata Itu, bukan masuk angin. bukan. Oke. Itu hubungannya masih dengan tulang belakang Bu ya. Banyak ya. Nah kemudian Ibu kita lanjut, epilepsi dan kejang ini termasuk gangguan dari tulang belakang. Tulang belakang. Maka kenapa saya berhasil di dalam mengobati tadi Parkinson, Ya. terus kemudian ada epilepsi. Ya. Mereka tidak pernah lagi kejang, tidak pernah lagi minum obat saraf. Saraf. Saya hanya memperbaiki dari tulang belakangnya. Masya Allah. Pelajaran ini yang sangat berharga ya. Maka saya bisa menemukan seperti ini dengan cara-cara seperti ini. Terus terang kajian saya senang banget, fanatik banget. Bahkan saya anggap itu suhu terbesar bagi saya yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina. Karena dia mengkaji dari penyebabnya. Penyebab orang itu sakit, penyebab yang kita perbaiki, penyebab itu pasti ada organ yang berubah. Ya. Ya, seperti tulang ini tadi Bu ya, tertutup oleh kapur. Berarti ada perubahan struktur tulang. Ya, kita perbaiki, maka orang akan sembuh. Wah. Itu. Saya fanatik sekali dengan itu. Iya. Sehingga setelah saya kaji benar juga. Sehingga saya termasuk hormat pada beliau, memang luar biasa caranya dia. Nah, tinggal kita mendalami anatomi tubuh. Ya. Dan kerja tubuh. Bagaimana kerja anatomi tubuh ini kita pelajari. Kemudian kita pelajari lagi apa yang bisa merusak ginjal, apa yang bisa merusak tulang belakang, apa yang bisa merusak pankreas, apa yang bisa merusak lambung, kita pelajari. Baik. Sehingga lama-lama kita akan menguasai tentang itu. Terus kemudian yang ke-14 Bu ya. Orang gejala pada pengapuran tulang belakang itu mudah ngantuk. Nih, kalau saya ngantukan Bang, ini gimana nih Bang? Ngantukan ya? Ini ngantukan ya. Ngantukan aku. Nah, mudah ngantuk Bu. Ya. Mudah ngantuk itu bukan berarti Ibu capek kerja. Tidak bekerja pun Ibu ngantuk. Ngantuk. Kalau orang capek kerja wajar ya. Wajar. Ini tidak bekerja aja Ibu ngantuk. Nah, Mudah sekali ngantuk. padahal tidur cukup nih. Tidur cukup. Katakanlah dia baru bangun tidur 2 jam yang lalu, sudah ngantuk lagi. Ya. Ini yang bisa menyebabkan gejala-gejala yang bisa kita baca bahwa jangan-jangan saya punya gangguan pada tulang punggung. Iya. Ya, apakah ini terjadi kapur gitu. Kalau ini terjadi kapur, tinggal beli aja obatnya. Obatnya punya kita yang untuk pengapuran itu ada di Jiven dan Piris. Jiven sama Piris. Iya, betul. Baik. Jiven dan Piris. Baik. Nah,
sampailah di penghujung acara kita ini Faris ya. Ya. Untuk mengobati semua kapur itu Jivan dan Viris, maka mereka yang menderita gangguan pada pengapuran tulang, akhirnya kenapa Bang HS berhasil sampai dicek dengan alat MRI ya untuk melihat kondisi tulang, ternyata tulang tersebut bersih. Masya Allah. Itu sampai dokter tersebut kenal dengan Bang Ais tidak tahu tentang ini sebenarnya. Bang Ais mengajarkannya juga belajar untuk kebenaran, jangan pernah ragu, jangan pernah takut, hanya begitu aja prinsip Bang Ais. Ya, ternyata si dokter itu mengatakan, oh Bang Ais ya. Mantap jiwa Bapak Hasan Sabila terkenal di mana-mana ini. Insya Allah begitu Faris ya. Ya. Baik Ibu, sampai di sinilah gejala tadi yang gejala pengapuran. Sekarang kita sudah tahu, oh kalau seperti ini tangan mulai sulit dikaku, ini berarti kapur ya Pak Hasan. Nah, produknya Jivan dan Viris. Baik. Kalau begitu Ibu ya. Kita akan ketemu di malam minggu. Ya. Bang Ais mohon diri dulu. Salam sehat alami. Terima kasih Bapak Hasan Sabila. Wah, ilmu baru lagi ya. Terima kasih Bapak Hasan Sabila yang selalu memberikan ilmu, kesempatan, mungkin juga informasi, wawasan yang tinggi buat kita semuanya ya, untuk tetap bisa sehat. Salah satunya dengan bisa menghindari yang namanya pengapuran tulang belakang. Nah, gejala-gejalanya apa saja? Kita review sedikit saja. Yang pertama adalah nyeri punggung. Yang kedua adalah lemah syahwat. Yang ketiga kesemutan, jari tangan atau kaki seperti tertusuk jarum ya. Yang ketiga yaitu, yang keempat adalah kram atau kejang otot. Selanjutnya mati rasa pada tubuh ya. Selanjutnya ada kesulitan, jika Anda kesulitan menahan buang air besar atau kecil. Nah, yang ketujuh yaitu penebalan kapur pada syaraf. Nah, jika Panjenengan sedaya mengalami yang namanya tulang punggung untuk duduk ya, ini terasa sakit, ini juga termasuk gejalanya. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu kehilangan stamina pada tubuh. Jadi, kalau bahasa Jawanya itu nyun sewu nglokro, ngantuk, kesel, capek. Nah, ini tanpa beraktivitas pun staminanya tidak ada. Nah, selanjutnya yaitu tidak kuat jalan lama. Yaitu mungkin 100 meter atau 50 meter sudah tidak kuat. Nah, yang ke-11 yaitu jari tangan kaku. Yang ke-12, Panjenengan sedaya juga merasakan suhu badan dingin. Ketika suhu badan dingin, selanjutnya juga Panjenengan sedaya mungkin punya epilepsi atau kejang ya. Dan yang terakhir yaitu mudah ngantuk. Nah, ini bukan hanya mengentelot terus ngantuk ya. Nah, ternyata ada gangguan punggung ya, tulang punggung. Ya, terima kasih banyak yang sudah bergabung di malam hari ini. Faris Aga pamit. Bella, kita akan hadir Kamis lagi ya. Kamis minggu depan. Terima kasih yang ada di TikTok, di Instagram, di YouTube, di 97.8 FM EMC Puspita Raja Herbal dan juga di jogjastreamers.com. Terima kasih banyak. Faris Aga pamit. Mewakili Bapak Hasan Sabila. EMC Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.